Bab 35, Menjadi Legenda. Meong meong meong. Begitu Theo keluar dari lorong dari lantai 60 ke lantai 50, menyenandungkan. Lagu. Aku harus cepat, meong. Manusia sedang menunggu, meong. Dia buru-buru memasuki lorong yang mengarah dari lantai 50 ke lantai 40. Apakah itu dia? 3 serigala perak, yang bersembunyi, muncul begitu Theo menghilang. Mereka berasal dari suku serigala perak, suku mereka mendapatkan uang dengan bekerja sebagai tentara bayaran gratis di menara selama beberapa generasi. Sekarang, mereka sedang menjalankan misi yang ditugaskan oleh Grid, pemilik lantai 55, untuk memulihkan barang yang dicuri. Itu adalah topi jerami. Biasa, barang yang bisa ditemukan di mana saja. Mereka tidak tahu mengapa Tuan Tanah Grid menginginkan topi jerami biasa. Tapi itu tidak masalah. Mereka adalah tentara bayaran yang pindah dengan bayaran. Jadi, satu-satunya petunjuk yang mereka temukan dengan mengerahkan seluruh suku mereka adalah bahwa salah satu pencuri telah menyerahkan topi jerami beserta barang curian lainnya ke toko pandai besi di area perbelanjaan. Lantai 75. Sambil menelusuri topi jerami dengan satu petunjuk itu, salah satu pegawai pandai besi ingat siapa yang membeli topi jerami itu. Seekor kucing pedagang pengembara dengan bulu kuning membelinya dari sudut lotre. Jadi, mereka melacak kucing pedagang keliling dengan bulu kuning dan mengetahui bahwa Theo terakhir terlihat muncul di sini, dan mereka sedang menunggu. Ketua LK, apa yang harus kita lakukan? Ayo terus ikuti dia untuk saat ini. Mereka adalah tentara bayaran, tetapi karena kesepakatan antara asosiasi tentara bayaran gratis dan asosiasi pedagang pengembara, tentara bayaran juga dapat menggunakan jalur pedagang jika mereka membayar biaya penggunaan. Jadi, ketiga serigala perak itu mengikuti Theo ke lorong pedagang. Kemudian, mengapa serigala perak ada di sini? Jeras yang juga menunggu untuk membuntuti Theo dengan cepat memasuki lorong pedagang. Tidak sadar sedang diikuti, Theo menuju ke lantai 38, tempat manusia menunggu. Hari ke-186 terdampar. Usai makan siang di permukaan, Sejun tidur siang bersama kelinci hitam dan bayi beruang, lalu turun ke gua. Kemudian, menggunting. Saat dia sedang memanen cabang tomat ceri. Mencicit. Meep. Kelinci suami datang dengan kelinci sabit dan menunjuk ke ladang jagung. Batang jagung dibiarkan subur dengan batang hijau setelah panen jagung. Mengapa ladang jagung? Sejun tidak tahu apakah jagung akan tumbuh kembali seperti tomat ceri atau apakah dia perlu menebangnya sepenuhnya dan menanamnya kembali. Jadi dia meninggalkan batang jagung itu tanpa pengawasan. Meep. Kelinci sabit memberi isyarat seolah memotong pangkal batang jagung di ladang jagung. Oh, apakah saya perlu memotong ini? Mencicit. Kelinci suami menganggukkan kepalanya. Sepertinya dia perlu menebangnya dan menanamnya kembali. Jadi, Sejun selesai memanen tomat ceri dan menebang batang jagung. Menggunting. Menggunting. Sejun mengikat batang jagung yang dipotong dengan tali dan memindahkannya ke permukaan. Akhir-akhir ini, dia menutupi area tempat dia menanam tanaman dengan daun bawang hijau dan ranting tanaman tomat ceri. Alasannya adalah untuk mencegah uap air menguap akibat sinar matahari. Dengan melakukan ini, periode penyiraman bisa sedikit tertunda, memungkinkannya menyisihkan sebagian tenaga untuk tugas lain. Menarik. Sambil menggeram dan mengerang, anak beruang menarik batang jagung yang diikat menjadi 40 batang. Dengan cara ini, total 139 batang jagung dipindahkan ke permukaan dalam 4 putaran. Sejun dengan hati-hati menyebarkan batang jagung di ladang kacang, berhati-hati agar tidak menutupi area tempat menanam kacang. Dia kemudian menyebarkan batang jagung yang tersisa secara luas di ladang yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dan ketika pekerjaan itu selesai, mengaum. Induk Crimson Giant berdatang untuk menjemput anak beruang itu. Menggeram. Bayi beruang itu melambai ke arah Sejun dari atas kepala induk beruang.
Raksasa merah tua. Selamat tinggal. Sampai jumpa besok. Sejun juga melambaikan tangan ke anak beruang, turun ke gua, menyelesaikan pekerjaan yang tersisa, dan pergi tidur. Pagi selanjutnya. Mengaum. Tidak seperti biasanya, bukan bayi beruang tapi ibu beruang merah raksasa yang membangunkan Sejun. Apa yang terjadi? Administrator menara melaporkan bahwa Crimson Giant Bear menemukan jejak monster lain di sekitar gua. Jawab Aileen sebagai jawaban atas pertanyaan Sejun. Monster lain? Bahkan kelinci, yang memiliki pendengaran sensitif, diam sepanjang malam. Administrator menara melaporkan bahwa Crimson Giant Bear mengira itu adalah makhluk bertanduk. Makhluk bertanduk? Mendengar kata tanduk, Sejun langsung teringat monster yang membuat beberapa lubang sedalam 7 m selama acara Blue Moon. Itu serius? Sejun pertama kali naik ke permukaan dan melihat sekeliling. Untungnya, mereka tidak menghancurkan lapangan seperti sebelumnya. Alih-alih. Semua batang jagung yang menutupi ladang telah hilang. Wo Cheon Sam, Minotaur 1003, sedang berkeliaran mencari rumput yang enak, seperti yang diarahkan oleh Raja Minotaur. Pada saat itu, mengendus. Aroma harum tercium dari suatu tempat. Apa ini? Wo Cheon Sam dengan hati-hati memasuki area gurun. Ini adalah area yang tidak berguna di mana tidak ada yang mengklaim wilayah. Namun, karena itu bukan wilayah siapapun, semua monster dapat berkeliaran dengan bebas, jadi diperlukan kehati-hatian. Bau bulu merah yang kuat menunjukkan bahwa seseorang telah lewat belum lama ini. Wo Cheon Sam berjalan dengan hati-hati untuk menghindari keributan dan tiba di tempat asal bau harum itu. Setelah melihat rerumputan yang berbau harum dibuang ke tanah, dia dengan bersemangat memungutnya. Bos akan memuji saya. Wo Cheon Sam, dengan kedua tangan penuh rerumputan, kembali ke wilayahnya sendiri. Dengan cara ini, semua batang jagung, daun bawang hijau, dan cabang tomat yang disebar Sejun untuk mencegah penguapan uap air dicuri. Mengaum. Induk Crimson Giant Bear memberitahu Sejun tentang gangguan monster dan pergi berpatroli. Rencananya adalah untuk fokus berpatroli ke arah di mana makhluk bertanduk itu terlihat. Dengan kepergian ibu Crimson Giant Bear, Sejun tenggelam dalam pikirannya. Yah, mari kita bersyukur untuk saat ini. Meskipun merupakan misteri mengapa monster itu mengambil batang jagung dan tanaman lain yang diletakkan di tanah, dia memutuskan untuk puas. Karena tidak ada yang terluka. Namun, tidak ada jaminan akan sama di lain waktu, jadi diperlukan persiapan. Aku memang membutuhkan kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Apa yang Sejun anggap sebagai ukuran adalah lebah madu beracun. Dia telah berpikir untuk meningkatkan jumlah mereka untuk melindungi lingkungan. Jumlah lebah madu racun di dalam gua dengan cepat meningkat dan sekarang melebihi 200. Itu masih angka yang sulit untuk bersaing dengan satu monster, tetapi jika terus meningkat, itu akan mencapai level yang dapat mengancam monster. Dengan pemikiran ini, Sejun diam-diam duduk di depan kepompong Ratu Lebah Madu beracun, di dekat batu tempat tali diikat. Hari ini adalah hari ketika Ratu Lebah Madu beracun bermetamorfosis. Menurut deskripsi kepompong Ratu Lebah Madu beracun, makhluk pertama yang mereka lihat setelah metamorfosis diakui sebagai tuan mereka. Jadi, Sejun berencana istirahat dari bertani hari ini dan menunggu di sini sampai metamorfosis ratu berakhir. Saat Sejun dengan hati-hati membuang daun yang menutupi lubang tempat kepompong Ratu Lebah Madu beracun ditempatkan dan melihat ke dalam. Berdesir. Berdesir. Ratu Lebah Madu beracun berjuang untuk keluar dari kepompong. Tetap bertahan. Sejun diam-diam bersorak untuk Ratu Lebah Madu beracun dan menutupinya. Lagi dengan dedaunan. Sejun, memastikan tidak ada orang di sekitar yang bisa mengganggu. Diam-diam memakan camilan ubi kering dengan kopi sambil menunggu metamorfosis berakhir, agar tidak mengganggu metamorfosis ratu. Untuk berjaga-jaga jika Ratu Lebah Madu beracun yang bermetamorfosis. Lapar, dia juga menyiapkan madu dan setangkai tomat ceri dengan bunga
Maka, Sejun mengambil tempatnya dan menunggu. Bertanya-tanya sudah. Berapa lama waktu berlalu? Dengung, dengung. Suara kepakan lemah mulai terdengar dari lubang tempat Sejun meletakkan kepompong ratu lebah madu beracun. Mungkinkah? Saat Sejun sedikit mengangkat daun. Tutup. Tutup. Ratu lebah madu beracun perlahan terbang dari lubang dan melakukan kontak mata dengan Sejun. Kamu telah berhasil mengubah kepompong ratu lebah madu racun. Ratu lebah madu beracun yang baru lahir telah berhasil mengenali Anda sebagai master. Peternakan lebah Anda LV2 kemahiran telah meningkat secara signifikan. Peternakan lebah Anda LV2 kemahiran telah diisi dan levelnya telah meningkat. Tutup. Tutup. Ratu lebah madu beracun menggesekkan tubuhnya ke tangan Sejun, menunjukkan kasih sayang. Kemudian, seolah lapar, dia mendekati bunga tomat ceri dan mulai menghisap nektar. Makan sebanyak yang kamu mau. Ratu lebah madu beracun, yang akan melindungi sekeliling gua, menghisap madu dan mendapatkan kembali kekuatannya. Ini ditinggalkan di gurun? Iya, bos. Anda melakukannya dengan baik. Terima kasih. Wu Cheon Sam sangat senang dengan pujian dari Raja Minotaur. Kunyah, kunyah. Raja Minotaur terheran-heran sambil mengunyah dan memakan rerumputan yang dibawa Wu Cheon Sam. Masing-masing manis dan lembut. Sulit dipercaya bahwa rumput seperti itu ditinggalkan di tanah kosong. Dia ingin mengirim bawahannya untuk mengklaim seluruh tanah kosong jika dia bisa, tetapi jumlah rumputnya terlalu kecil. Jumlah rumput yang diletakkan di depan Raja Minotaur hanya 1/10 dari apa yang dicuri dari Sejun. Sisanya, sendawa. Maaf, bos. Wu Cheon Sam meminta maaf pada Raja Minotaur setelah bersendawa. Selama proses pengambilan rumput, Wu Cheon Sam sangat lapar sehingga dia makan rumput sampai kenyang. Berkat ini, Raja Minotaur tidak mengirim bawahannya ke gurun. Wu Cheon Sam, kembalilah ke gurun dan bawakan lebih banyak rumput ini. Iya, bos. Atas perintah Raja Minotaur, Wu Cheon Sam kembali ke gurun. Tentu saja. Karena dia sudah kenyang, dia pikir dia harus pergi ke suatu tempat yang sepi dan tidur dulu. Lantai 38 menara. 5 hari telah berlalu sejak para pemburu menunggu Theo. Sebagian besar pemburu telah menyerah dan pergi, dan hanya tersisa 2 tim yang benar-benar membutuhkan tomat ceri ajaib. Apakah menurutmu dia mungkin pergi ke lantai lain? Tidak, mungkin ada masalah dengan suplai barang. Saat mereka mempertimbangkan berbagai skenario ketidakhadiran Theo. Manusia, aku di sini Meong. Theo muncul. Dia di sini? Theo, kenapa kamu sangat terlambat? Para pemburu menyambut Theo. Maaf Meong, aku ada urusan. Tapi Meong apa? Apakah popularitasku berkurang? Telinga Theo terkulai saat melihat lebih sedikit manusia dari yang dia duga. Dia telah mengantisipasi kerumunan besar untuk tomat ceri ajaib kelas D yang akan dia pamerkan kali ini. Tidak, semua orang ingin datang, tapi kami pikir kamu akan merasa tidak nyaman, jadi kami menarik undian dan hanya kami yang datang. Apakah itu sangat mengeong? Anda tidak perlu melakukan itu lain kali. Mendengar kata-kata Kim Dong Sik, telinga Theo kembali berdenyut. Jadi begitu. Tanpa sadar, Kim Dong Sik mengatakan kebohongan putih untuk kucing malang ini. Mengapa saya melakukan itu? Kim Dong Sik tidak bisa memahami perilakunya sendiri. Melihat Theo kecewa, dia hanya ingin menghiburnya. Saat Kim Dong Sik tidak menyadari bahwa dia secara bertahap menjadi pelayan kucing, mencoba memahami tindakannya. Tomat ceri ajaib yang saya jual hari ini meo spesial. Kita tahu. Itu sebabnya kami datang untuk membeli tomat spesial. Tidak, ini bahkan lebih spesial kali ini Meong. Ini Meong tomat ceri ajaib. Kelas D? Apa? Kelas D? Para pemburu yang awalnya mengira Theo sedang bercanda, mengubah penampilan mereka. Nilai tinggi di menara berarti efek superior.
Parah. Pemburu mengira itu layak untuk ditunggu. Bisakah kita melihat opsinya? Aku juga ingin melihat. Saya juga. Para pemburu bergegas ke Theo untuk melihat opsi dari tomat ceri ajaib. Kelas D dengan tergesa-gesa. Manusia. Bentuk garis meong. Theo membariskan para pemburu dan membiarkan mereka memeriksa opsi. Tomat ceri ajaib satu persatu. Ini benar-benar kelas D. Ini melarutkan hingga 20 gram lemak. Tingkat peningkatan sihir juga naik menjadi 0,2. Tanggal kedaluarsa adalah 60 hari. Setelah para pemburu memeriksa semua opsi. Hari ini, saya akan menjual total 2.000 buah, masing-masing 400 buah, melalui lelang meong. Leo mengumumkan dimulainya pelelangan. 70 koin menara untuk 400 keping. 90 koin menara untuk 400 keping. Dalam dua penawaran, harga tomat ceri ajaib tingkat D melampaui 0,2 koin. Menara. Para pemburu memanggil harga tinggi tanpa memikirkan uang. Tomat ceri ajaib tingkat D adalah item yang belum dirilis di luar. Mempertimbangkan kelangkaannya, kesepakatan ini adalah cara yang pasti untuk menghasilkan lebih dari 2 kali lipat investasi. Harga meroket menakutkan, menjual sekitar 0,3 tower coins per degrade. Magical Cherry Tomato, dan ini terjual habis meong. Theo menjual semua 2.000 tomat ceri ajaib kelas D, menerima total 612 koin menara, dan jumlah penjualannya melebihi 1.000 koin menara. Puhuhu. Akhirnya, saya akan menjadi pedagang pengembara perantara. Meong. Sekarang, aku tidak perlu takut pada Park Sejun, meong. Akhirnya, Theo bisa berdiri dengan bangga di depan Sejun.